Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nusolli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin azakumullah, wabil khusus para kasepuhan reng-rengan taskil Persatuan Islam Bogor Tengah. Alhamdulillah dengan izin dan kudrah Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, berarti 2 minggu yang lalu ya. 2 minggu yang lalu saya masih mengisi di sini karena mengganti bulan kemarinnya yang tidak bisa hadir tepat waktu Ahad kedua. Biasanya Bapak Ibu sudah memegang materinya ya. Biasanya. Untuk kali ini sudah hampir 2 minggu saya disibukkan dengan berbagai pertemuan yang qadarullah, insya Allah pertemuan tersebut masih juga pertemuan keumatan. Pertemuan keumatan, dan karena memang materi ini materi yang menyangkut persoalan bagaimana Al-Quranul Karim, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kriteria atau karakteristik yang utama terkait pemaknaan dari istilah Robbani. Jadi kalau bicara kepemimpinan Robbani. Ketika bicara politik, menjadi politisi yang Robbani. Ketika menjadi ekonom yang Robbani. Ketika menjadi akademisi yang Robbani. Kita sering mendengar, untuk apa anak-anak kita dikader, untuk apa pemuda-pemuda kita dikader, dididik, supaya menjadi generasi Robbani. Maka pertanyaannya, Robbani itu apa? Silahkan. Jadi Robbani itu apa, Bu, Pak? Robbani. Kita sering mendengar kata Robbani. Pemimpin Robbani. Politisi Robbani. Imam Ibnu Qayyim sampai menyebut alimun robbaniyun, ulama robbani. Berarti ada ulama yang tidak robbani juga. Jadi robbani itu apa? Ya. Nah, yang kedua ada istilah Qur'ani, mewujudkan generasi Qur'ani. Minggu yang lalu saya membuka daurah para mahasiswi baru untuk tahfidzul Quran yang ada di Wadil Quran Tangerang Selatan. Ini di bawah kepemimpinan pimpinan daerah Persatuan Islam Tangerang Selatan. Ustadzuna yang menjadi mudir, Ustadz Arif Husni Majid, alumni Benda, lalu menjadi mahasiswa kami di Bekasi, melanjutkan studi S2 di UPI, lalu pegang Ma'had Tahfidzul Quran ya di Tangerang Selatan. Sudah beberapa angkatan yang diluluskan, alhamdulillah, dan sudah dibuka oleh Ketua Umum pimpinan pusat. Nah, ikhwani fiddin azakumullah, mengusung tema mewujudkan generasi Robbani
menuju peradaban hakiki. Asalnya Qur'ani, saya robah menjadi robbani. Kenapa? Karena di dalam Al-Qur'anul Karim tidak ada istilah Qur'ani. Ya. Tapi kalau istilah robbani itu ada. Ya. Bisa dilihat dalam Al-Qur'anul Karim tidak ada istilah Qur'ani. Kita sepakat tidak ada dustur, tidak ada rujukan, tidak ada sumber hukum yang disepakati bahwa kita merujuk kepada Quran dan sunnah Nabi atau Quran dan hadis Nabi. Orang yang berpegang teguh dalam hidupnya secara Quran maka disebut Qur'ani. Kalau orang yang berpegang teguh secara hadis disebut jadi hadis, kan begitu? Nah, orang yang berpegang teguh dengan asar itu jejak langkah. Jejak langkah sahabat, jejak langkah tabi'in, jejak langkah tabi'ut tabi'in. Asar, berpegang kepada asar maka disebut asari, kan begitu. Ada salaf, ada kholaf. Orang yang berpegang teguh terhadap salaf maka orang menyebutnya, nah kan begitu. Orang yang berpegang kepada manhaj kholaf maka orang menyebutnya kholafi. Nah, orang yang berpegang teguh dengan manhaj yang ditetapkan, cara berpikir yang ditetapkan, dengan pola yang ditetapkan oleh Persis disebut. Nah, jadi berarti penisbatan ya di akhir itu sifat, ya. Jadi sifat. Nah, ternyata dalam Al-Qur'an yang ada itu robbani. Dilihat dalam Surah Ali Imran ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Kunu rabbaniyina. Jadilah kalian insan robbani. Bima kuntum tu'allimunal kitaba, terhadap apa yang kalian pelajari dari Alkitab, yakni Al-Qur'anul Karim. Wa bima kuntum tadrusun, dan dari apa yang kalian kaji ulang pada Alkitab itu. Nah, saudara-saudara, di situ jelas ada kata robbani. Oleh karena itu robbani itu apa? Pengkajian terhadap kitab Allah plus sunnahnya, kaji ulang terhadap kitab Allah plus sunnahnya. Dalam bahasa Latin, orang-orang Barat mengatakan bahwa dulu sebelum orang mengenal sekolah, maka bagaimana caranya anak-anak mereka bisa terdidik dengan baik, ditentukan waktunya, ditentukan tempatnya, ditentukan gurunya. Maka dalam bahasa Yunaninya, tempat belajar itu orang mengundang guru ke rumah, lalu mengajari anak mereka. Nah, itu disebut skole. Bahasa Latin, skole. Jadi bahasa Eropa, school. Jadi bahasa Melayu, sekolah. Jadi bahasa orang Bogor, sakola. Jadi bahasa budak letik, cakola. Itu asalnya skole. Tempat belajar. Di mana orang dipanggil untuk mengajar anak-anak mereka, skole. School. Ternyata Al-Quran punya istilah lain, madrasah. Dr. Dedeng Rosidin pernah menulis tesis tentang akar pendidikan dalam Islam. Pendidikan dalam Islam kadang disebut ta'lim. Pendidikan dalam Islam kadang disebut tadris. Pendidikan dalam Islam kadang disebut tahzib. Pendidikan dalam Islam kadang disebut ta'dib. Pendidikan dalam Islam kadang disebut tazkiyah. Nah,
tapi artinya semua pendidikan. Konferensi internasional tentang pendidikan Islam di kota Mekah yang pertama tahun 78 apa tahun berapa itu ya? Tahun 79. Menetapkan bahwa kalimat yang mewakili pendidikan dalam Islam adalah tarbiyah. Profesor Dr. Syed Najib Al-Atas lebih senang menyebut ta'dib. Profesor Al-Atas lebih senang menyebut ta'dib. Sampai kepada murid-muridnya, perempuan dan lain sebagainya, lebih senang menyebut ta'dib. Untuk apa manusia dididik? Untuk menjadi manusia beradab, insan adabi. Nah, sebenarnya sama semuanya ya. Lalu Dr. Dedeng mencoba mengurai satu sama lain tidak berbenturan, tetapi mengandung makna, fokusnya kemana. Nih, kita lagi duduk-duduk sekarang seperti ini lagi belajar. Kita ini lagi kuliah. Kita ini ada pelajarannya. Nah, cuma yang nggak ada itu ulangannya. Nggak ada UTS-nya. Nggak ada UAS-nya. Kalau ada UTS, ada UAS-nya, kita ini disebut tadris. Tapi kalau tidak ada UTS dan UAS-nya, kita disebut taklim. Ibu mau hafal, mau tidak, terserah ibu. Tapi kalau nanti Ustadz Yadi mengumumkan, Bu, 2 minggu yang akan datang, Ustadz Teten Romli mau mengadakan UTS. Dijamin haladir tidak? Nah, jadi itu namanya tadris. Makanya kenapa lembaga pendidikan yang di situ ada proses kaji ulang dan ada target tertentu untuk diujikan, para ulama lebih senang menyebut madrasah. Nah, jadi madrasah itu ya tempatnya tadris. Kajiannya disebut dirosah. Kan begitu. Baik. Nah, oleh karena itu, menjadi insan robbani bisa pakai taklim, bisa pakai tadris. Bisa di sekolah, bisa juga umum. Nah, bisa juga umum. Makanya orang tua kita di Persatuan Islam, dulu banyak ulama-ulama yang tidak mondok pesantren secara formal, tapi hanya lulus tamhidul mubaligin, tapi jadi ulama. Saya teringat cerita Kiai Haji Eman Sar'an, orang tua kita di Jakarta. Jang, da bapak mati masantren juga batur, kata beliau ke saya. Bapak mati masantren juga batur. Tapi bapak mun disuruh baca kitab, bapak bisa. Da Ustadz Abdurrahman oge ngajarkeun ka bapak maca kitab. Bapak mah ngan ukur alumni tamhidul mubaligin. Jadi alumni tamhidul mubaligin dulu mah bisa jadi ketua dewan hisbah. Coba. Jadi yang uniknya di mana? Mungkin cara belajar merekanya yang uniknya. Oleh karena itu, dulu ada guru ngasih tahu, Anda jangan terlalu banyak bertanya di mana Anda belajar. Yang harus Anda banyak tanyakan itu bagaimana cara Anda belajar. Lumayan tabu buat status. Jadi, jangan banyak bertanya di mana Anda belajar, lulusan mana Anda belajar. Bertanyalah kepada diri Anda bagaimana cara saya belajar. Nah, oleh karena itu, wajar ya dulu nafakuran lagi hanya lulus mu'alimin pada jadi ulama, hanya lulus mu'alimin pada jadi anggota dewan hisbah. Kenapa? Ya bagaimana tidak, karena memang belajarnya sungguh-sungguh. Ikhwani fiddin azakumullah, kembali kepada istilah insan robbani tadi. Al-Hafidh Al-Imam Ibnu Katsir mengambil riwayat Al-Asma'i. Sebagian mengatakan Al-Asma'i banyak menceritakan hal-hal yang sifatnya nasihat-nasihat pendidikan. Kata beliau, menurut catatan Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Nah, jadi memang ini dua sahabat yang paling banyak dirujuk di dalam memaknai
hal-hal yang terkait dengan Al-Quranul Karim. Sampai Nabi mengatakan, kalau Anda ingin bertanya tentang seluk-beluk Al-Quran, tanya dua orang ini. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Abbas, Rabbani mengandung makna yang pertama al-ulama, yang kedua al-fuqaha, yang ketiga al-hulama, dan yang keempat al-hukama. Hafal bu? Ulama, fuqaha, hulama, hukama. Ibnu Mas'ud menambahkan dalam riwayat yang lain, kelimanya atqiya. Ya, atqiya. Tapi atqiya ini sebenarnya tidak banyak disebut sebelumnya, karena atqiya itu ya ekses daripada empat ini ya tentu atqiya. Tapi yang berhubungan, yang bertalian langsung dengan ilmu yang empat tadi. Ulama, fuqaha, hulama, dan hukama. Apa arti ulama? Jelas. Kata Syekh Abdurrahman Nasir Sa'di. Syekh Abdurrahman Nasir Sa'di gurunya para masyayikh. Kitab tafsir yang terkenalnya Taisir Karimir Rahman min Kalamil Manan. Kata beliau, kriteria atau karakteristik utama ulama dua. Ahlul karomah wa ahlul khosyah. Ahlul khosyati, kenapa mereka disebut ahlul khosyah? Karena mereka adalah orang yang takut kepada Allah biimani. Jadi kenapa ulama disebut ahlul khosyah? Orang yang paling takut di hadapan Allah, khosyatan li imanihi. Mereka takut karena keimanannya. Kenapa mereka disebut karomah, ahlul karomah? Karena mereka karomatan liulumihi. Mereka jadi mulia karena ilmunya. Jadi ilmu dan takut itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kata Syekh Nasir Sa'di ketika menafsirkan innama yakhsyallaha min ibadihi ala ulama. Jadi sulit mau dicari-cari definisi ulama kayak apa. Kalau persepsinya masih persepsi manusia, akan beda-beda. Kalau menurut kelompok tertentu, ulama itu yang begini. Menurut kelompok yang lain, ulama itu yang begini. Jadi beda-beda. Tapi kalau kembali kepada Allah, innama yasyalloha min ibadihi al ulama. Lalu Syekh Nasir Sa'di tadi menguraikan dua, katanya menjadi dua kuncinya. Ahlul karomah wa ahlul khosyah. Nah. Ikhwani fiddin a'azakumullah, itu makna ulama. Kemudian terjadi perdebatan, apakah setiap orang berilmu bukan hanya sekedar ulumuddin, apakah dia ulama? Nah ini. Maka dalam kitab Al-Muntaqo wal Fatawa diterangkan, setiap orang berilmu dan ilmunya mengangkat dirinya pada martabat yang jauh lebih mulia dan semakin menambahkan rasa takut di hadapan Allah, dia ulama. Itu Al-Muntaqo bil Fatawa. Ya. Maka benar kalau Al-Khatib Al-Baghdadi menukil ucapannya Abdullah At-Tusturi rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Apa kata At-Tusturi? An-nasu kulluhum sukara illa ulama wal ulama kulluhum hayyara illa man amila bi ilmihi. Manusia seluruhnya bagaikan orang mabuk kecuali ahli ilmu, dan ahli ilmu bagaikan orang bingung
kecuali yang beramal dengan ilmunya. Nah, ini nggak bisa dipisahkan. Berarti apa yang disimpulkan oleh Syekh Nasir Sa'di benar. Nah, itu ulama. Jadilah kalian menjadi insan robani, berarti jadilah kalian manusia-manusia berilmu, kan begitu. Terhadap apa yang dikaji di dalam Alkitab, Al-Quranul Karim. Yang kedua, fuqaha. Al-Hafidz Imam Ibnu Katsir memberikan definisi ma makna tafaqquh. Sederhana, beliau mengatakan yang dimaksud tafaqquh yakni al-fahmud daqiq. Al-fahmud daqiq. Ma makna fahmud daqiq? Kepahaman yang mendalam. Lalu ini menjadi mustalahat, menjadi istilah baku di lingkungan Jamiah Persatuan Islam. Bahkan dikenal ayat yang bicara tentang tafaqquh fiddin disebut ayat persis, ya. Ayat pesantren persis. Kalau ayat jamiahnya kan wa'tasimu. Hadis jamiahnya yadullah ma'al jamaah. Tapi kalau ayat pesantren persis yang mana? At-Taubah 122. Tentang apa? Tentang tafaqquh fiddin. Nah, tentang tafaqquh fiddin. Berdiskusi dengan Al-Ustadz Muhammad Iqbal Santoso, putra Ibu Aminah Dahlan, atau Kiai Haji Sihabuddin, Ustadz Sihab, ya. Kata Ustadz Iqbal, tafaqquh fiddin itu jangan dimaknai sempit, katanya. Tafaqquh fiddin itu tidak berarti bicara tentang ulumus syar'i. Karena bicara ulumud dunya, ilmu-ilmu dunia pun itu termasuk tafaqquh fiddin. Loh, kenapa? Kembali kepada pedoman umum bahwa Islam tidak pernah mengenal apa yang disebut dikotomi ilmu. Nah, lagi-lagi Syekh Nasir Sa'di memberikan istilah yang bagus. Kalau ilmu agama itu disebut ilmul maqasid. Tapi kalau ilmu dunia, beliau menyebutnya ilmul wasail. Ilmul maqasid adalah ilmu yang lahir langsung dari wahyu. Ilmu wasail adalah ilmu yang terlahir dari inspirasi akal. Ilmu fikih, ilmu sholat, ilmu saum, ilmu zakat, ilmu umroh, ilmu haji, dan yang lain-lainnya. Itu ada ayat dan hadisnya? Ada ayat dan hadisnya? Nah, itu langsung. Maka disebut ulumud dunya. Nah, disebut ulumus syar'i, maaf, disebut ulumus syar'i. Untuk apa sholat? Untuk apa saum? Untuk apa zakat? Tujuannya jelas, pengen disayang Allah. Kalau sudah disayang Allah, tentu Allah akan berikan surganya. Karena kata Ibnu Abbas, tidak ada yang masuk surga kecuali dengan rahmatnya. Nah, kasih sayangnya. Berarti kita duduk-duduk seperti ini, entong wakan nyebutkan, nah bicara lik di dia, ngarawas di dia, hoyong ka surga. Nah, jadi jawaban yang tepatnya, hoyong disayang Allah. Upami Allah tersayang, berarti Allah ngalebetkeun ka surga. Mungkin begitu logikanya. Nah, jadi Ibnu Abbas mengatakan seperti itu. Tidak ada yang masuk surga kecuali atas rahmat Allah. Beri gelar Abidul Haramain. Apa, Bu? Abidul Haramain. Seorang hamba yang senangnya beribadah di dua kota suci. Kalau tidak di Makkah, di Madinah. Ya. Kalau tidak di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Hidupnya dihabiskan untuk beribadah. Dan tentu kalau beliau bertakorub, orang melihatnya ngerikan. Tidak berani mengganggu. Pasti dia meneteskan air
air mata, murubut, kata orang Bogor. Murubut si mata kalau sedang beribadah. Beliau sosok yang sangat lembut, Fudail bin Iyad. Suatu saat Ibnu Mubarak ketemu dengan Fudail bin Iyad. Lalu Ibnu Mubarak berkomentar, "Ya abidal haramain," kata Ibnu Mubarak, "Hei hamba yang senang beribadah di dua kota suci, aku melihat engkau setiap hari menangis dan menangis. Sementara aku hidup di lapangan, keluar keringat, berkuah darah." Nah, jadi Bu, memang ternyata perjuangan itu ada yang ditebus dengan menangis, ada yang ditebus dengan keringat, bahkan ada yang ditebus dengan berkuah darah. Kita milih yang mana? Yang menangis? Yang cukup berkeringat saja? Atau sampai berdarah-darah? Keringat saja, itu sudah bagus ya, sebagai tanda keterlibatan kita berjuang. Nah, Ibnu Mubarak ini dia merasa iri kepada Fudail bin Iyad. Rasa irinya diungkapkan dalam bentuk syair tadi. "Wahai hamba yang senantiasa beribadah di dua kota suci, aku melihat engkau setiap hari beribadah, bersujud kepada Allah dengan tetesan air mata, sementara aku berjuang di lapangan, keluar keringat dan berkuah darah." Panjang syairnya. Ini menunjukkan bahwa perjuangan kadang harus sampai menangis, kadang hanya keluar keringat, bahkan kadang harus mengeluarkan darah. Nah, jiwa halim sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in ini ditunjukkan oleh mereka dalam kehidupan. Maka layak mereka disebut insan robani. Dan yang keempat, hukama. Orang-orang yang memiliki hikmah. Ma makna hikmah? Karena para ulama tafsir menyebut hikmah itu sunnah. Di samping hikmah itu artinya sunnah, hikmah juga artinya ilmu. Karena kata Imam Ibnu Qayyim, bukanlah ilmu kalau bukan Quran dan sunnah. Jadi inti ilmu adalah Quran dan sunnah, kata Ibnu Qayyim. Lalu Imam Ibnu Qayyim menguraikan dalam kitabnya Al-Fawaid. Al-Fawaid. Bahkan beliau menguraikan dalam kitab tersendiri Miftahud Daris Sa'adah. Bab yang pertama tentang ilmu. Nah, jadi untuk menjadi insan robani ternyata tidak mudah. Semudah mengucapkannya. Menanti kepemimpinan robani. Yang bagaimana robani itu? Tidak mudah. Menanti para politisi robani. Yang seperti apa politisi robani? Menanti ekonom-ekonom robani. Mujahid-mujahid robani. Alimun robbaniyun. Umaro robbaniyun. Tapi kalau umaro kesananya adilun ya. Nah, tapi tidak bisa lepas dari robani tadi. Berarti 4 hal ini untuk bisa menjadikan siapapun menjadi insan tersebut, dia memiliki ilmu, ketajaman berpikir, tapi juga harus ada kelembutan hatinya, dan juga dia memiliki hikmah. Nah, hikmah itu ilmu di atas ilmu, kata para ulama. Itu disebut hikmah. Tidaklah cukup memiliki ilmu tanpa hikmah. Alim saja tidak cukup kalau dia belum hakim. Karena itu kenapa di dalam jajaran surat Al-Qur'anul Karim ada nama yang disebut di situ bukan nabi, bukan rasul. Tapi kenapa disejajarkan dengan nabi dan rasul? Ada surah Ali Imran.
bukan nabi, bukan rasul. Tapi dari Ali Imran itulah lahirnya keluarga nabi. Nabi Isa lahir dari keluarga Imran. Ada surat Bani Israil. Israil nama lain dari Yakub. Maka Bani Yakub disebut Bani Israil. Surat Yunus, Yunus nabi. Surat Yusuf, Yusuf juga nabi. Surat Ibrahim, Ibrahim juga nabi. Surat Hud, Hud juga nabi. Kalau disebutin semuanya jadi banyak, ada surat Al-Anbiya. Ya, ya. Dari wanitanya ada surat Maryam, ada surat Maryam, ada surat Maryam. Nah, di sini nami imu teka cantumkeun aya surat An-Nisa. Nah, cenah ada ngaran ini mah didinya. Tong hariwang aya surat An-Nisa. Malah surat Ar-Rijal teu aya. Jadi Mang Yadi mah teh kalebetkeun. Teu aya surat Ar-Rijal. Kok muncul nama Luqman? Ada surat Luqman, bukan nabi, bukan rasul. Ikhtalafal ulama al-mufassirin. Ulama ahli tafsir bersilang pendapat. Luqman itu hal huwa nabiyun aw rasulun? Apakah dia itu nabi atau rasul? Para ulama mengatakan bukan. Rajulun fihi hikmatun. Seseorang yang memiliki hikmah. Nah, jadi ilmu di atas ilmu. Yang setiap omongan yang keluar dari lisannya sejajar dengan, disejajarkan dengan wahyu. Bukan wahyu tapi disejajarkan di dalam derajatnya. Seperti hadis Nabi. Ya. Nah, karena itu ucapan-ucapan Luqman dijadikan rujukan oleh para ulama, dan ucapan-ucapan Luqman diabadikan pula di dalam surat Luqman. Bukan nabi, bukan rasul. Kalau kita tahu lebih jelas siapa Luqman, dulu saya juga begitu berpikir seperti Bapak Ibu. Kayaknya sosok Luqmanul Hakim itu gagah, pertentang ya. Posturnya strong begitunya. Jangkung badag, ngalempereng koneng, dititip ti hareup sieup gitu ya. Pikar sepeun, gagah. Qala al-mufassirun, berkata ahli tafsir, ternyata Luqman teh geningan, kulitna hitam pekat gelap. Kabayang, Bu? Nah, hitam pekat gelap. Abdi ge hitam tapi tidak pekat gelap. Hitam abdi oge. Da buktina ngarendeng jeung urang Kamerun, ngarendeng jeung urang Sudan, bodas pisan abdi teh. Oh, berarti memang bukan itu. Ternyata Luqman hitam pekat gelap. Kebayang ya? Postur tubuhnya tidak jangkung. Sampai ulama mufassir menyebutkan qasiroh. Naon qasiroh? Pendek. Rambutnya bagaikan anggur kering. Terang anggur kering? Anggur kapanasan, kering. Oh, berarti cek orang Bogor mah galing tipe pereket. Keriting tipe pereket. Keriting Afrika. Beliau memiliki bibir tebal. Kabayang tebal bibirnya? Dan memiliki hidung tidak mancung. Tapi kenapa sosok Luqmanul Hakim yang mungkin saja orang melihat tidak menyangka kalau sosok inilah yang diabadikan di dalam Al-Quranul Karim, ternyata kepribadiannya bahkan ilmunya menghijab apa yang selama ini secara badani orang melihat sosok Luqman itu seperti itu. Karena dia seorang yang hukama,
memiliki keluasan ilmu di atas ilmu. Oh, jadi ilmu di atas ilmu. Imam Malik dalam Al-Muwatta menukil salah satu ucapan Luqman. Jalisil ulama wa zahimhum. Hei para penuntut ilmu, kata Luqmanul Hakim, berdesak-desakkanlah kalian kalau kalian berjumpa dengan ahli ilmu. Makanya oleh sebagian kawan-kawan dipraktekkan, mun papangujung ustaz pas sedek-sedek. Nu dia diutuur, dia adu naon ya. Mungkin karena dorongan nasihat Luqman. Jalisil ulama wa zahimhum. Hei para penuntut ilmu, duduk-duduklah engkau bersama ahli ilmu. Zahimhum, berdesak-desakanlah engkau bersama mereka. Jangan sampai engkau ketinggalan, jangan sampai engkau mutaakhir, jangan sampai engkau enggak kebagian tausiahnya ahli ilmu. Nah, itu ucapan Luqman. Nah, jangankan para imam ahlul hadis mengabadikan omongan-omongan, ucapan-ucapan emasnya Luqmanul Hakim, Al-Quran sendiri bicara banyak tentang nasihat Luqman. Maka saking bijaknya Luqman, saking ilmunya Luqman, namanya jadi Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim, Luqman yang bijak. Ini jadi ilmu saja tidak cukup kalau belum hikmah. Maka ahlul ilmi dengan ahlul hikmah jauh lebih di atas. Walaupun nanti ada penafsiran baru. Kenapa ahlul hikmah itu artinya jadi mutasawwifah, jadi ahli tasawuf. Da cenah ahli tasawuf mah ningalina, melihatnya tidak dengan mata kepala, tapi dengan mata batin, basiro. Itu makna lain, tapi inti daripada makna hikmah itu artinya ya ilmu di atas ilmu. Al-Quran menyebutnya basiro. Para ulama membagi hati itu berkeping-keping. Jadi mun dibedel hati kita ini fungsinya banyak. Otak kalau dibedah fungsinya juga banyak. Hati pun kalau dibedah fungsinya juga banyak. Ya. Nih, tiba-tiba melihat seseorang, kita tiba-tiba merasa simpati. Simpati itu sama otak atau sama hati? Tiba-tiba kita jadi empati. Pakai otak atau pakai hati? Dari otak turun ke hati. Sebelum ke otak kemana dulu? Penglihatan dulu. Mata melihat, merekam, masuk ke mesin otak, dari mesin otak difilter oleh hati. Ini luar biasa ini, ya. Maka kedalaman penglihatan disebut basiroh. Basiroh. Allah yarham Pak Natsir sering mengutip kata basiroh. Tidak akan bisa mendalami kedalaman persoalan umat kalau para aktivis dakwah tidak memiliki basiroh. Maka orang-orang yang punya basiroh disebut ulul absar. Orang-orang yang memiliki ketinggian pikiran disebut ulul albab. Imam Ibnu Mandur menyebut orang yang memiliki tingkatan akal tertinggi disebut ulul albab. Al-lubbun. Nah, hati juga begitu. Hati juga begitu. Dr. Muhammad Asy-Syarqawi menulis kitab tentang ini, tentang keragaman otak dan tentang keragaman hati dalam kitabnya Wasailul Idrok fil Qur'anil Karim. Jadi otak terbagi-bagi, hati terbagi-bagi. Kenapa Al-Quran kadang menyebut kulubun, kolbun, kulubun? Kenapa Al-Quran kadang menyebut pu'adun, pu'ad?
Kenapa Al-Quran menyebut kadang-kadang la ya'qilun? Kenapa Al-Quran juga menyebut ulul albab? Itu bukan serta-merta begitu, semuanya memiliki makna-makna tersendiri. Lagi jalan, ada nenek-nenek mau nyebrang, dia tidak cuek, balik lagi. Nenek mau nyebrang, ayo nek, sama saya nyebrang. Nah itu, hati apa itu? Ada namanya, ada bagiannya. Melihat seseorang, tepugu-pugu hati tejor, ser. Itu apa itu? Nah ada lagi namanya. Tiba-tiba, melihat orang, menjadi sangat khawatir, sangat takut. Ada lagi fungsinya. Jadi hati terbagi-bagi, akal pun terbagi-bagi. Ini diterangkan panjang lebar oleh Dr. Muhammad Asy-Syarqawi dalam kitabnya Wasailul Idrok fil Qur'anil Karim. Kembali ke judul pokok, kunu robbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun, meliputi yang pokok adalah 4 hal. Ulama, fuqaha, hulama, hukama, ditambah terakhir atqiya, jiwa-jiwa takwa. Ya, jiwa-jiwa takwa. Baik, nanti bisa dilihat dalam tulisan kami, nyusul ya, karena belum tertuangkan di website sebiasanya, sehingga Pak Yadi belum sempat mengcopy ya. Saya pikir itu yang bisa disampaikan dalam kesempatan pagi ini. Silahkan dilengkapi. Hadir di tengah-tengah kami guru saya di sini, Al-Mukarram wal Muhtaram, Habibina Ustadz Arifin Hidayat wa Maulana ya. Ya, Habibina itu kan orang yang kami cintai artinya ya. Ustadz Arifin Hidayat, guru saya sejak lulus SD di Madrasah Istiqomah Pesantren Kilat Jatinegara ya. Jadi SD lulus ke Jakarta, nyaba Sabakota begitu. Nah, Pesantren Kilat, salah satu gurunya Ustadz Arifin Hidayat. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Mangga silahkan, ada pertanyaan atau melengkapi, falyatafaddal masykur. Mangga Bunda. Mual UTS mual. Silakan Bapak, rekan-rekan pemuda, mangga. Kalau pertanyaannya Ustaz sekedap dari muktamar, ari pimpinan jamiah kad payun saha eta mah jawabanna ku Syed Hadi we. Silakan, ada pertanyaan? Baik, cukup ya. Berarti tidak ada perlawanan. Saya husnudon. Mudah-mudahan barokah dan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.